Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan sekaligus sharing bagaimana cara membuat visa untuk putra dan putri para ayah bunda yang mungkin berniat mengajak anak-anaknya yang masih usia sekolah untuk menemani ayah dan bunda studi ke Malaysia. Bagaimana caranya? Simak terus videonya, jangan di skip-skip ya. Saya ditemani oleh dua orang anak. Anak pertama saya usia 15 tahun ketika ikut saya dan beranjak ke jenjang sekolah menengah atas. Anak yang bungsu saya itu usia TK ya, jadi ikut usia 4 tahun, jadi masuknya ke TK. Pengalaman saya ketika mengurus visa itu banyak dramanya, jadi saya berharap drama yang saya alami ini tidak dialami lagi oleh para ayah bunda yang ingin mengajak anaknya menemani studi di Malaysia. Jadi seharusnya anak-anak itu nyusul kita itu ketika pertama student pass kita atau visa student kita sudah jadi. Terus kedua, pastikan semua dokumen yang harus di apply pada visa student anak kita itu sudah siap semua. Karena ini akan panjang sekali, lumayan rumit prosesnya. Maka dari itu saya batasi video kali ini hanya khusus untuk student pass anak yang ingin bersekolah. Anak yang berhak atau yang boleh membuat visa student di Malaysia itu start dari, kalau di Malaysia disebutnya sekolah rendah, kita sebutnya SD. Jadi start dari SD sampai dengan maksimum tuh SMA, step by step apa aja yang harus dan wajib dipenuhi oleh ayah dan bunda. Step pertama, tentukan mau bersekolah di mana. Yang kedua, setelah daftar minta surat bukti atau tanda bukti bahwa anak kita sudah diterima di sekolah tersebut. Jadi minta surat tanda diterima oleh sekolah. Setelah itu, di posisi di Indonesia itu ada beberapa dokumen yang harus dilegalisasi ketika akan mengurus dokumen untuk persyaratan visa pelajar untuk anak. Sebaiknya diskusikan dulu dengan pihak rumah apakah ada yang bisa membantu menguruskannya, atau jika kasus seperti saya, posisi suami saya bekerja, jadi mau tidak mau saya pulang ke Indonesia untuk mengurus semua dokumen anak saya. Untuk mengurus legalisasi akta kelahiran dan kartu keluarga, step pertama mengurusnya, kita pergi dulu ke Dukcapil di mana tempat dokumen itu dikeluarkan. Contoh misalkan anak lahir di Tangerang, jadi kita harus datang ke Dukcapil Tangerang. Di situ kita bilang kita mau urus legalisasi untuk akta lahir dan kartu keluarga. Nanti biasanya akan tanya untuk keperluan apa ya? Ya bilang aja untuk visa pelajar ke Malaysia. Dan biasanya prosesnya hanya sebentar ya, tidak memakan waktu lama. Tergantung antrian juga sih. Jadi palingan sejam 2 jam ya sudah selesai. Itu sudah didapat, capnya sudah didapat. Kemudian step selanjutnya kita urus yang surat nikah atau buku nikah. Pertama, untuk buku nikah kita fotokopi dahulu seluruh halaman biar aman, jadi seluruh halaman aja. Jadi kita copy mungkin 3 kali lah, 2 atau 3 kali, sebanyak 2-3 kali. Kemudian datang ke KUA bilang kalau kita mau legalisasi buku nikah untuk keperluan visa student anak, karena anak ini mau ikut kita studi ke Malaysia, ikut menemani. Nah, nanti di situ mereka akan memberikan COP. Tergantung pengurus KUA-nya. Kalau ketua KUA-nya kebetulan ada di tempat, biasanya hari itu juga langsung selesai. Sebentar aja kalau dapat COP, tanda tangan, dan kemudian kita bisa ke next step.
Oke, buku nikah sudah dapat COP dari KUA, akta lahir dan kartu keluarga sudah mendapatkan COP dari Dukcapil. Nah, next step, fotokopi buku nikah yang sudah mendapatkan cap dari KUA, kita antar ke Departemen Agama yang berada di Tamrin. Kita antar ke sana, antar ke Departemen Agama. Kemudian kita bilang minta legalisasi untuk visa student anak. Kalau kalian datangnya pagi, itu semakin pagi semakin cepat, maksudnya dalam satu hari sudah bisa diambil. Tapi kalau datangnya agak siang menuju setelah makan siang, itu biasanya keesokan harinya baru bisa diambil. Ketika sudah mendapatkan cap dari Departemen Agama khusus untuk buku nikah, jadi next step adalah ke Kemenkumham. Sekarang tahapnya berarti sudah punya cap dari untuk buku nikah sudah punya cap dari KUA dan Departemen Agama. Kemudian akte lahir dan kartu keluarga sudah mendapatkan cap dari Dukcapil. Langkah selanjutnya kita legalisasi atau harus mendapatkan semacam stiker dari Kemenkumham. Oke, kalian sekarang sudah mendapatkan stiker Kemenkumham. Semua dokumen yang kita ajukan itu sudah didapat ya, stikernya sudah didapat. Langkah selanjutnya kita minta stiker legalisasi dari Kemlu. Caranya seperti apa? Kita simak di video berikut. Pertama-tama kita langsung ketik aja legalisasi dokumen di Play Store ya. Udah keluar ini langsung kita install. Kalau udah kita buka langsung ke aplikasinya, nanti langsung daftar ya. Masukkan alamat email dan tentunya password. Ini kalau saya nggak salah ya, passwordnya sama dengan password email kita sendiri sih gitu. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita buat permohonan baru. Nah, nanti di pojok kanan itu ada gambar orang, kita klik di situ. Setelah diklik nanti akan ada pilihan kita mau ke negara mana. Nah, karena mau ke Malaysia ya ketik negaranya Malaysia. Setelah diklik Malaysia, nanti akan ada perintah untuk upload dokumen mana yang mau diajukan untuk legalisasi, dokumen mana yang mau dilegalkan. Nah, nanti ikutin aja terus, nanti ada misalkan ada verifikasi, terus kemudian suruh bayar. Nah, sudah bayar kita upload ini pembayarannya, bukti pembayarannya, terus kemudian baru kita tunggu kapan saatnya boleh diambil ke kantor Kementerian Luar Negeri. Jika ketiga dokumen sudah legal, sudah dapat stiker seperti ini, nanti langkah selanjutnya itu jangan langsung membawa anak kita ke Malaysia ya. Itu nanti dulu, karena butuh proses juga untuk ngurusin jaga-jaga, jangan sampai kita nanti kena special pass. Karena kalau udah kunjungan visa sosialnya sudah habis, biasanya itu susah untuk diperpanjang. Mereka tidak akan melayani kita untuk perpanjang kecuali alasan sakit, kecelakaan, atau apalagi ya. Pokoknya yang untuk kondisi spesial aja, yang benar-benar memang memerlukan untuk perpanjangan social pass. Salah satu persyaratannya kan harus punya asuransi kesehatan yang dibeli di Malaysia. Tips dari saya itu ini tipsnya sebenarnya bukan dari saya sih, tips dari bagian international student di
kampus saya, beliau bilang beli aja asuransi yang murah-murah aja gitu. Jadi hanya untuk syarat aja, tidak terlalu penting harus asuransi yang benar-benar bisa mengcover. Tapi kalau kalian punya dana lebih, mau urus asuransi yang bisa untuk cover macam-macam, ya silahkan aja. Tapi kalau saya pilih beli yang murah-murah aja. Tuh. Kita harus punya guardian, maksudnya penjamin, orang yang menjamin kita selama di Malaysia, bukan menjamin hidup ya, menjamin kalau kita nih orang yang nggak macam-macam. Jadi kalau ada kita berbuat yang aneh-aneh, maksudnya kejahatan atau apa, jadi ada penanggung jawab warga negara Malaysia yang menjadi guardian gitu, dia akan bertanggung jawab kalau kita berbuat hal yang tidak baik atau tidak benar di mata hukum negara Malaysia. Jadi itu sebenarnya hal yang paling susah ya. Ya gimana, saya nggak mungkin juga minta teman saya untuk jadi penanggung jawab, karena ya siapa saya gitu, dia harus mau jadi bertanggung jawab atas saya selama saya ada di negara mereka gitu. Kebetulan alhamdulillahnya saya menyewa rumah kepada seorang ibu yang dia dulunya warga negara Indonesia dan dia punya KTP Malaysia, jadi sudah pindah ke warga negaraan. Sebenarnya saya nggak enak gitu untuk minta bantuan sama si ibu ini, karena ibu ini sudah sepuh sekali, udah usia 70 sekian, dan kebayang banget itu saya untuk bilang tuh berat banget. Gimana saya bilangnya, pasti akan nyusahin dia, atau takutnya disuruh datang ke sini ke situ ke imigrasi, sedangkan beliau sudah sepuh. Tapi akhirnya saya coba utarakan, saya bilang, ibu mau bantu saya nggak, saya perlu ibu untuk sebagai penjamin saya di Malaysia, tepatnya sih sebagai penjamin anak saya. Dan alhamdulillah ibu itu dengan senang hati mau membantu kita gitu, membantu anak saya sebagai penanggung jawab. Jadi ketika sudah mendapatkan guardian, kita harus kayak semacam melegalisasi ini ya, kartu tanda penduduknya si guardian ini. Jadi kita daftar ke, ya lupa lah, pokoknya JKN, GPN mungkin ya, pokoknya ke semacam kantor kecamatannya di Malaysia lah, untuk membuktikan bahwa oh benar ini pemilik KTP-nya dan ini mau digunakan untuk apa, kayak gitu. Jadi harus jelas. Kalau untuk pengurusan visa pelajar, jadi dokumen ini hanya bisa digunakan untuk visa pelajar aja, nggak bisa digunakan untuk syarat-syarat lain gitu. Udah dari situ, udah dapat nih cap dari yang kecamatan tadi, dari petugas yang bagian KTP tadi udah dapat. Terus kita ajukan ke apa itu namanya ya, kayak kantor apa saya lupa. Ketika sudah lengkap, barulah kita submit ke imigrasi. Segala macam syaratnya saya cantumkan nanti ya. Terus di imigrasi kita datang, kalau bisa pagi ya datangnya. Itu datangnya ke imigrasi yang di Jalan Duta, tuh di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di Jalan Duta, tuh kantor imigrasi Jalan Duta. Setelah itu datang, kita masuk ke bagian pas pelajar. Nanti baru masuk, kita mengantri untuk mendapatkan nomor antrian ke bagian pas pelajar. Nah di situ nanti kita akan tanya ada urusannya apa. Kita bilang untuk pas pelajar, oke, nanti dia akan cek dahulu dokumen kita apakah sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, itu barulah kita
diberi nomor antrian. Udah dapat nomor antrian, kita tunggu dulu sampai nomor kita dipanggil. Kalau udah selesai dipanggil, oke, berhadapan sama di counternya, kita serahkan semua dokumen, dia cek, semua cek itu sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, nanti dia akan bagi kita struk untuk ngantri pembayaran. Kemudian saya sudah dapat nomor untuk antrian pembayaran. Udah, kita tunggu aja, tunggu nomor kita dipanggil. Ketika sudah selesai, kita bayar. Itu bayarnya berapa ya? 90 ringgit kalau nggak salah. Pokoknya nggak nyampe 100 ringgit, murah, sangat murah sekali dibandingkan dengan biaya visa dependent. Nanti di lain cerita, di video selanjutnya saya ceritakan tentang dependent visa. Nah, setelah itu, setelah bayar, kita ngantri lagi, tunggu kita dipanggil. Kalau sudah kita dipanggil lagi, terus dia akan bagi semacam kertas gitu ya untuk pengambilan pas pelajar anak kita. Nanti kita disuruh balik lagi seminggu setelah ini gitu, seminggu kemudian kita disuruh datang. Jadi ditunggu aja sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu kita balik lagi. Udah deh, udah jadi pas pelajar. Jadi kalau kita sebagai ibu atau sebagai orang tua yang ingin studi lanjut ke luar negeri, itu orang lihatnya kita, wah keren, wah hebat. Padahal di balik layar itu mengurus administrasi itu, ya Allah, benar-benar luar biasa banget, menyita waktu, tenaga, perasaan, dan pastinya uang. Itu yang paling banyak habis tuh, uang gitu. Dan nilai baiknya, saya jadi punya pengalaman yang bisa saya share ke Anda semua atau ke kalian semua, gimana caranya ngurus visa student di Malaysia. Kalau kalian mau ajak anaknya atau bukan ajak ya, kuliah sambil ngurus anak, sambil ditemani anak, jadinya ya itu yang harus kalian penuhi gitu. Salah satunya adalah visa. Sekian dulu sharing dari saya. Semoga yang saya share ini bermanfaat. Jika kalian punya pertanyaan, boleh DM saya di Instagram ini, atau juga bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, tekan tombol subscribe. Dan kalau kalian rasa ada kolega, terus saudara atau siapapun yang memerlukan informasi seperti ini, boleh kalian share ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.